Nah, jadi yang pertama itu kalau kita sudah mendongkel, posisi dia sudah di dalam pot seperti ini, itu kan di sini kan dia masih menyimpan nutrisi di badan ini, di pondasinya ini atau daerah perakaran dan atas-atas ini kan dia masih menyimpan nutrisi supaya dia bisa Nah, ini sahabat-sahabat semua. Ini hewannya, sahabat-sahabat bisa lihat. Duh, nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk hewannya seperti ini. Aduh, susah banget sih. Nah, itu sahabat-sahabat semua. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini atau pagi ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Nah, oke. Jadi di konten kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsai Deso ya, yang menanyakan seperti ini. Jadi faktor apa aja yang mempengaruhi timbulnya kambium di pinggir-pinggir atau di sela-sela bekas potongan seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat mempengaruhi supaya dia timbul atau cepat timbulnya ya. Jadi sebelum lanjut kita menjawabnya, jangan lupa di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, oke, jadi yang pertama, faktor yang pertama dan yang paling utama ya, kalau untuk menurut saya pribadi, faktor yang paling utama itu yang pasti dari kondisi pohon tersebut sahabat-sahabat semua. Nah, bisa sahabat-sahabat lihat ini di depan kita ini kan ada sebuah bahan bonsai sancang ya yang kita dongkel. Nah, jadi sebelum kita dongkel ini kan kita lihat dulu nih kondisi untuk pohonnya ini apakah subur atau tidak. Nah, salah satu faktor yang sangat-sangat penting menurut saya pribadi ini tetap dari kesuburan pohon tersebut sahabat-sahabat semua. Karena kenapa? Ketika sudah kita dongkel seperti ini, kita masukin pot yang berharap kita untuk mata tunas ini ada di sela-sela ini kan, di samping-samping ini, supaya kita tidak perlu lagi memikirkan nanti ada cabang di sini atau di sini dan seterusnya apakah yang di sini kan. Nah, jadi faktor pertama yaitu dari kesuburan. Yang kedua, karena saya bilang kesuburan, kenapa sahabat-sahabat semua? Ini saya jelaskan ya. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita sudah mendongkel, posisi dia sudah di dalam pot seperti ini, itu kan di sini kan dia masih menyimpan nutrisi di badan ini, di pondasinya ini atau daerah perakaran dan atas-atas ini kan dia masih menyimpan nutrisi supaya dia bisa bisa memunculkan mata tunas dia yang di daerah-daerah kambium seperti ini. Nah, jadi faktor utamanya yang pasti itu dari kesuburan. Nah, yang kedua bisa jadi juga dia tidak mau tumbuh dia tidak mau tumbuh untuk mata tunas yang di sekeliling ini. Itu faktor yang kedua, itu untuk batangnya dia masih muda. Nah, salah satu contoh dia batang yang masih muda bisa sahabat-sahabat lihat ketika sahabat-sahabat mengepres ranting ya, rantingnya masih agak sedikit kecil-kecil, taruhlah jari saya seperti ini, kita press, itu pastikan dia untuk ujungnya ini dia tidak akan tidak akan memunculkan mata tunas baru. Nah, cuman kalau dia batang besar, agak sedikit besar, yang pasti usianya untuk pohonnya itu dia lebih dari 1 tahun, dengan batang seperti ini insya Allah dia mau tumbuh mata tunas. Nah, jadi untuk faktor yang kedua itu ya. Untuk faktor yang ketiga ini menurut saya pribadi sangat penting juga ya. Karena kenapa? Sebuah bahan bonsai sancang ini kan dia kalau dia tidak dikasih salep kambium ya, dia kalau tidak dikasih salep kambium itu kan pasti tengahnya kan bolong ya. Dia kan bolong kayak ada putih-putih seperti itu, dan dia pasti akan membusuk nantinya. Nah, alangkah baiknya nanti dikasih salep kambium dulu. Nah, ini untuk yang faktor ketiga ini faktor pengepresan. Faktor pengepresan itu menurut saya pribadi juga sangat penting. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi
Untuk faktor yang ketiga ini, ketika kita ngepresnya dengan gergaji atau dengan gunting, itu sebenarnya tidak masalah. Cuman setelah itu sebaiknya ini bukan, ini tidak patut dicontoh ya sahabat-sahabat semua, ini karena kita masih untuk penyuburan aja dulu. Nanti kalau dia sudah subur, nanti akan saya potong ulang, saya nolin ulang semuanya. Nah, jadi faktor yang ketiga ini untuk diusahakan ketika habis pengepresan ini dia dirapiin ya sahabat-sahabat semua. Bisa pakai karter, bisa pakai pisau yang tajam, itu bisa. Yang penting dia rapi, bersih. Terus diusahakan sehabis itu nanti disemprot ya, disemprot atau dibersihkan, disikat gitu, biar supaya bekas-bekas potongan itu dia tidak menimbulkan jamur. Nah, setelah itu dikasih salep skambium. Setelah itu dikasih salep kambium, terus ditempatkan di yang agak sedikit teduh, supaya apa? Nutrisi yang tersisa dari pohon ini tadi dia mau narik akar dan untuk narik tunas baru. Nah, jadi menurut saya pribadi seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat video ini. Nanti kita juga sekalian update nih. Jadi kita akan update sebuah bahan bonsai beringin benjamina ya. Jadi kita akan update sebuah bahan bonsai beringin benjamina yang kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, nanti kita coba sepilin untuk bahannya dulu seperti apa. Jadi untuk bahannya itu sekitar sejempol saya sahabat-sahabat semua. Dan untuk sekarang ini saya lihat tadi sudah lebih dari selengan lebih ya. Nah, ini kita langsung aja ke pohonnya langsung, oke? Nah, oke, ini kita sudah di depan pohonnya ya sahabat-sahabat semua. Ini kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu saya saya tanam, dan ini kondisinya ini terserang penyakit sahabat-sahabat semua, karena ini sekarang 2 hari ini sudah mulai hujan. Ini jarang saya kontrol juga karena masih di ground ya. Ini terserang penyakit sahabat-sahabat semua. Ini harap berhati-hati ya untuk sahabat-sahabat semua ketika di tempat sahabat-sahabat semua itu mendapatkan penyakit seperti ini harus dilakukan langsung eksekusi aja sahabat-sahabat semua. Ini harus melalui penanganan yang sangat-sangat serius ini. Ini sangat-sangat banyak banget ini penyakitnya. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat, kelihatan nggak nih? Nah, nih jadi seperti ini sahabat-sahabat semua. Tuh, dia seperti kutu putih, cuman ini bukan kutu putih sahabat-sahabat semua. Ini lihat untuk hewannya ya. Nah, ini sahabat-sahabat semua, ini hewannya, sahabat-sahabat bisa lihat. Duh, nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk hewannya seperti ini. Aduh, susah banget sih. Nah, itu sahabat-sahabat semua, untuk hewannya seperti itu ya. Harap berhati-hati ini. Dan untuk atasnya juga ini nih, ada nih. Tuh, kelihatan tuh. Ini sangat ngeri-ngeri banget ini kalau dia sampai terserang seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, nih kalau di tempat sahabat-sahabat semua biasanya seperti apa ini ketika mendapatkan sebuah bahan bonsai sahabat-sahabat semua itu kasusnya seperti ini. Nanti coba ditulis di kolom komentar ya. Ini sangat-sangat ngeri banget ini. Sayang kita sudah proses lama-lama kok dia sampai seperti ini. Waduh, sayang banget kalau sampai mati ya. Nah, oke, jadi kita update nih untuk perkembangan sebuah bahan bonsai beringin benjamina ya. Ini kurang lebih sekitar sudah selengan saya lebih nih. Nah, ini salah satu teknik yang saya lakukan ya. Salah satu teknik yang saya lakukan di tempat saya itu dia melalui pengesokan sahabat-sahabat semua. Aduh, kelihatan nggak ini ya? Soalnya ini di sini sudah mulai panas sahabat-sahabat semua. Nah, kelihatan ya. Nah, salah satu tekniknya saya lakukan pengesokan yang untuk tangan pertamanya itu. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 tahun. Ini nanti akan saya eksekusi aja lah, soalnya saya takut nih, takutnya malah mati kalau saya biarkan aja. Nah, jadi seperti ini. Ini pokoknya kalau di tempat sahabat-sahabat semua ada kasus yang sama seperti ini, nanti coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ini seperti ini sahabat-sahabat semua. Untuk aduh, nggak kelihatan ya, bentar.
HP, HP. Oke. Nah, coba sahabat-sahabat lihat. Misalkan di tempat sahabat-sahabat semua terlihat seperti itu, jadi penyakit ya ini. Ini nggak tahu apa ini, seperti kutu putih, cuman kok kayaknya bukan kutu putih ini. Coba kalau memang di tempat sahabat-sahabat semua biasanya ini pakai apa ini untuk inseknya ini? Biasanya kalau saya pribadi saya pruning dulu, saya habisin untuk daun-daunnya, habis itu saya insek ini. Nanti coba tulis di kolom komentar ya. Gimana nih? Aduh. Kok malah banyak banget ini. Nih, hampir semuanya sahabat-sahabat semua. Oke, nanti coba ditulis di kolom komentar ya, kita coba sharing. Waduh. Oke lah, cukup sekian ya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk pengalaman saya menumbuhkan sebuah titik tumbuh tunas di sebuah bahan bonsai sancang, ya seperti itulah tadi faktor-faktornya, banyak faktor juga yang mempengaruhi. Itu sepengalaman saya. Misalkan ada nanti pengalaman-pengalaman yang lain, bisa ditulis di kolom komentar, karena kita saling sharing, saling berbagi pengalaman ya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.